Jadi santri ingat, dan gak pernah bosan anda ingatkan, apa yang antum lakukan akan antum petik sendiri. Kama tadin tudah. Jadi sekarang kalau ente nanamnya angin, yang akan ente tuai nanti badan. Kalau yang ente tanamin saat ini ada akhlak, taat, sam'an wa ta'atan, maka nanti yang akan ente petik apa yang ente tanam sekarang. Jadi kalau yang ditanam saat ini melanggar aturan, sombong, sok-sokan, ngerasa pinter sendiri, ngerasa diri tinggi karena Habib, ngerasa pinter, ngerasa nggak ada yang tahu. Nah itu yang ditanam, tinggal tunggu aja. Kira-kira kalau yang ditanam seperti itu, kira-kira buahnya baik apa buruk? Jawab yang keempat, baik apa buruk? Kalau yang ditanam buruk, kira-kira hasilnya baik apa buruk? Kira-kira santri MS mau buahnya baik apa buruk? Mau baik atau buruk? Pilihan ada di tangan. Jadi aturan itu hanya membantu biar ente punya karakter bagus. Guru bisa membimbing, karena sebagaimana Nabi mengatakan innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya, itu bab fil ghanimah. Tapi ulama menafsirkannya ada kadzalika fi babil ilm. Kalau yang hissi saja, yang sifatnya materialistik saja, itu tetap mengembalikan kepada Allah, apalagi yang bersifat maknawi. Ilmu itu nur, cahaya yang ngasih Allah. Makanya sering aneh ingetin, ilmu itu bukan 1 tambah 1 2. Ilmu 1 tambah 1 bisa 11, bisa 1000, bisa 100, bisa minus. Jadi apa yang ente lakuin selama di pondok, itu yang akan ente dapat. Makanya kok bisa pondoknya sama, gurunya sama, manhajnya sama, tapi ada yang berkah ilmunya, ada yang gak berkah, ada yang belajarnya biasa, tapi masya Allah, ada yang serius, tapi enggak. Itu tadi. Karena ente dita'amuli lagi-lagi billah wa 'alallah wa fillah. Jadi jangan mikir belajar menuntut ilmu tuh kayak orang matematis begitu. 1 tambah 1 hasilnya pasti 2, enggak. Oh, yang penting saya jadi murid Habib Rizik, lulus markas syariah, selesai. Jadi apa yang ente ini ngebentuk karakter. Kalau dari sekarang suka bohong, kalau dari sekarang suka ngeremehin masalah, kalau dari sekarang tidak jaga adab, maka ente tungguin. Penyesalan tuh gak pernah ada di awal, penyesalan tak di akhir. Tar udah dewasa, udah jadi orang tua, udah jadi seorang yang mungkin terjun ke masyarakat, Anda akan lihat apa yang ente tanam sekarang. Jadi ingat, tanamin dalam-dalam, ente kabur, ente merugi. Pasti ada tuh efeknya. Karena az-dzunub la yafna. Dosa itu gak akan sirna begitu saja. Ya betul, Allah Maha Pengampun. Tapi pernah dianalogikan kayak kita punya tulisan. Ketika kita nulis pakai pulpen, kemudian itu bisa dihapus dengan satu teknologi atau apalah. Bekasan goresan penanya masih ada atau tidak? Bekas tekanan pulpen pena tersebut masih ada atau tidak? Sama, dosa begitu. Mungkin guru nggak tahu, mungkin ustadz nggak tahu, pengawas nggak tahu, tapi apa bisa Allah nggak tahu? Kira-kira Allah Maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui atau tidak? Itu kalau orang awam yang hidupnya di pasar, mungkin yang hidupnya di tani, yang nggak dapat ilmu agama, dia lebih takut pengawasan, takut CCTV, wajar. Tapi ini santri, yaumian dengar nama Allah, yaumian dengan firman Allah, dengar sabda Nabi, zikir, ngaji, yaumian. Tapi kok bisa luput pengawasan Allah? Kok bisa luput pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ingat, sekali lagi, santri mesti tertib. Tertibnya Anda, tertibnya santri, yang faedah santri sendiri. Maka tidak tertibnya santri, maka yang rugi santri sendiri. Kira-kira mau untung atau rugi? Mau untung atau rugi? Mau untung atau rugi? Santri yang mau untung siap tertib? Siap tertib? Siap janji untuk tertib? Takbir. Enggak, janji Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ingat, antum masih muda, masa yang kita secara hukum sebab akibat masih panjang, walaupun ajal di tangan Allah, tetapi amal di situ masih ada, harapan masih ada. Jangan dikotorin, jangan dinodain, jangan dirusak. Jangan dikotorin, jangan dinodai, jangan dirusak. Lebaran yang Anda akan rasakan nanti tergantung goresan yang saat ini dibangun. Kalau yang digores dengan ukiran ilmu, ukiran adab, maka nanti akan jadi satu susunan karya yang Anda akan sendiri rasakan nikmatnya. Tapi kalau yang sekarang diisinya coreng, adabnya buruk, tidak tertib, maka nanti hasil karya yang disajikan juga apa yang dicatatkan. Lagi-lagi ingatkan terakhirnya dalam ucapan di pagi di siang hari ini, terutama para habaib, para dzurriyyah Nabi, malu Anda dengan Nabi. Habaib tidak boleh menyombongkan nasabnya. Habaib justru nasab itu bukan manqabatut tasyrif, tapi tanamkan dalam diri Anda, Habib itu manqabatut taklif, beban tanggung jawab, mas'uliyah kubra, tanggung jawab berat. Nah, kalau dengan nasabnya di dalam pondok aja ngegunainnya buat untuk melanggar, gimana ntar lulus, gimana ntar keluar dari IMS. Akhirnya gue nasab yang Habib deh, ilmu gak ada, akhlak gak ada, kemudian jual nasabnya buat kepentingan dunia. Mau ngapain ketemu Nabi, mau jawab apa? Apa berani ente dijawab Nabi? Ya, saya kan keturunan Nabi, mau saya Nabi. Tinggal mikir di hadapan Nabi mau jawab apa. Gitu juga santri. Santri ini udah masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah itu ada aturan, di dalam rumah itu ada adab. Maka jaga aturan, jaga adab tersebut, dan aturan adab tersebut akan membuat Anda menjadi emas. Makin adab wa akhlaq bi akhlaqin nubuwah, makin meningkat derajatnya. Tapi makin menjauhi akhlak Nabi, makin rendah. Makin jauh dengan Nabi, makin jauh dengan akhlak, makin rendah. Ente sabar, duduk ente ini sekarang nih, ente bakal ngerasain, ya Allah, kenapa nggak dari dulu lebih lama duduknya? Emang berat bukan nggak berat. Siapa bilang nuntut ilmu itu ente? Nuntut ilmu itu berat. Tapi ente bakal bersyukur nih, lama duduknya ente, pegelnya duduk, selama duduk di sini, ente bakal nyesel nanti yaumul qiyamah, ya Allah, kenapa nggak lebih lama sih duduk di majlis? Nah, yang kabur bakal nyesel. Ya Allah, kenapa nak kabur? Kenapa nak menghindari majlis Jumat? Lihat, bakal nyesel yaumul qiyamah. Nyesel dunia, nyesel akhirat. Nah, yang sabar keluar cuma karena hajat, pengen buang air kecil saja, itu yang akan nala aktsar barakatan wa naf'an. Nah, kalau bisa, kalau yang nggak pengen kencing, duduk aja udah. Jangan pengen ngerenggangin tubuh. Kalau bisa, jangan sampai keluar ilali haja. Haja mau buang air kecil, buang air kecil, balik lagi dulu. Jangan lihat ini tanggung jawab yang membebankan, enggak. Ini adalah bentuk keberkahan yang Allah lagi paparkan. Makanya pahala kan gak kelihatan, keberkahan kan gak kelihatan, kelihatannya entar. Jadi santri memandang kegiatan itu bukan menggugurkan kewajiban, jangan. Al-madad ala gadril masyhad. Kalau melihatnya cuma ngegugurin kewajiban, ya cuma dapat nggugurin kewajiban. Tapi lihat, ini bentuk taat, ini bentuk khidmat, ini bentuk adab, ini bentuk ngaji, ini bentuk sabaran. Nah, pandangan itu yang akan menambah keberkahan, menambah ilmu yang mungkin nanti Allah susah dapat dikasih kemudahan, yang hafalnya lemah jadi kuat, dapat min ilmu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang dari apa enggak diduga-duga, ilmu yang enggak diduga-duga. Insyaallah mudah-mudahan santri MS kita tertib, santri MS bisa jadi santri yang berkah ilmunya, manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan yang akhlaknya sudah bagus, tambah bagus akhlaknya. Yang akhlaknya berantakan, sering langgar, sering melawan guru, mudah-mudahan tobat, mudah-mudahan diberi taufik hidayah, jadikan santri yang adab, santri yang akhlak, yang bisa membawa jargon buta akhlak baik di dalam pondok maupun di luar.